jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hora Salam, jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Molo di Bibel tayo didok masongonon. Alay anggoho, sandok unang mabuk roham, taon manajati, rado tinatama, ulaw ni parbarita nauli, sahat ula tohonan mi, ima sahatna hatani dibata. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kunci memahami teks hari ini adalah kuasailah dirimu. Kemampuan menguasai diri akan melahirkan tindakan sabar menderita, memberitakan Injil, dan menunaikan tugas pelayanan. Ketidakmampuan menguasai diri akan menghancurkan tindakan tadi. Itu sebabnya Paulus menasihatkan Timotius untuk menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam terjemahan literalnya, frase kuasailah dirimu berarti tahanlah dirimu dari anggur. Tentu saja maksudnya adalah menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari pesona nilai-nilai dunia yang dapat menyesatkan Timotius dari kebenaran firman Tuhan. Apalagi jika dikemas dengan label ajaran Kristen. Kita harus akui bahwa yang paling sulit dilakukan adalah menguasai diri dan bersabar ketika berada dalam situasi sulit. Menguasai diri tercakup dalam hal keinginan, emosi, respon terhadap keadaan yang tak sesuai harapan dan sebagainya. Walaupun sulit, tetapi itulah yang dipesankan Paulus kepada Timotius dan tentu bagi kita semua, agar kita dapat kendalikan diri dalam segala hal. Penguasaan diri penting sebagai karakter kita, dan pada akhirnya hal itu merupakan daya tarik yang amat kuat untuk membuat Tuhan Yesus dikenal melalui hidup kita. Dalam pesan Paulus kepada Timotius sebagai pemberita Injil dan dalam menunaikan pelayanan, maka penguasaan diri begitu penting. Paulus berpesan kepada Timotius agar menguasai dirinya dan sabar dalam penderitaan. Mengapa? Karena ternyata
menguasai diri itu tidak mudah. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri sendiri. Ketakutan, keraguan, kemustahilan, itu semua adalah area dalam diri sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita bisa menguasai diri sendiri, pastilah bisa menguasai orang-orang, bahkan lingkungan di sekitar diri kita. Menguasai diri bukan hanya sekedar mengatur diri dalam rutinitas yang terjadwal, melainkan lebih dari itu, menguasai diri adalah memahami diri di dalam pencobaan-pencobaan dengan tetap melakukan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu perlu penyertaan Tuhan agar kita dapat menguasai diri. Timotius menghadapi banyak sekali pencobaan saat itu. Salah satunya adalah tantangan dalam hal memberitakan Injil. Injil murni harus diberitakan walaupun dalam keadaan yang tidak baik atau menyenangkan. Ayat 2a. Injil yang murni harus diberitakan walaupun beritanya keras dan tidak mengenakkan telinga. Ayat 2b. Injil murni harus diberitakan walaupun tidak populer atau tidak disukai. Ayat 3. Jika kita lihat keadaan saat itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Hanya bedanya adalah seringkali para hamba Tuhan tidak bisa menguasai dirinya. Mereka berkhotbah tidak lagi dalam kemurnian Injil. Mereka memberitakan Injil tetapi yang hanya enak didengar, isinya berkat dan kemakmuran melulu. Mereka takut menyatakan kesalahan jemaatnya berdasarkan firman Tuhan. Malah seringkali menakuti jemaat supaya rajin memberi persembahan, supaya lebih terkenal dan populer, lebih banyak waktu untuk update status media sosial daripada mencari kebenaran Tuhan. Dengan demikian, fokus bukan kepada kehendak Tuhan lagi, melainkan sudah kedagingannya, seperti ingin terkenal, ingin populer, ingin jadwal pelayanan yang padat, ingin fasilitas pelayanan seperti mobil, apartemen, gedung gereja yang mewah, ingin jabatan yang tinggi. Padahal untuk apa menjadi populer di hadapan manusia tetapi ditolak Tuhan? Apa manfaat dari penguasaan diri? Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan penguasaan diri, kita tidak akan mudah terbawa arus dosa duniawi. Dengan memiliki karakter ini, kita akan semakin serupa dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa? Ada beberapa hal penting yang harus kita kuasai diri, yakni pertama, menguasai pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai. Rasul Paulus berkata dalam suratnya di 2 Korintus pasal 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan, bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. Kedua, menguasai lidah atau ucapan. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu, penting untuk kita untuk mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yakobus mengibaratkan
lidah kita itu seperti api. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kenyataannya banyak sekali masalah yang datang karena perkataan yang kita keluarkan. Jadi sebisa mungkin pergunakanlah dan kendalikanlah lidahmu. Gunakan lidahmu ini untuk membawa berkat dan bukan menjadi kutuk. Ketiga, menguasai mata. Ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Contoh, orang yang gagal menguasai dirinya, Simpson. Simpson adalah orang yang sangat terkenal dan diberkati. Ia diberikan kekuatan yang luar biasa. Ia bahkan mampu untuk mengalahkan ribuan tentara Filistin dan menguasai kota. Tetapi Simpson tidak bisa menguasai dirinya dan tidak berdaya di hadapan Delilah. Akhirnya rambutnya yang merupakan pusat kekuatan dipotong oleh Delilah. Akibatnya Simpson tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Jadi penguasaan diri seseorang lebih penting daripada kekuatan fisik yang dimilikinya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal pasal 25 ayat 28. Karena itu, kuasailah dirimu agar kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, syukur kami pada saat ini di pagi hari yang indah. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hidup, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa beraktivitas, sehingga kami bisa melanjutkan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, agar firman-Mu yang sudah kami dengarkan, supaya kami bisa mengendalikan diri kami. Kami bisa mengendalikan pikiran kami, lidah kami, dan mata kami, agar kami selalu tertuju kepada firman-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami, agar kami benar-benar orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Horas. Di hati